Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang di surah Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ini adalah surah yang ke-23 ya di Al-Quran ya sahabatku semuanya. Ini artinya orang-orang yang beriman. Surah ini termasuk ke surah golongan Makkiyah ya. Golongan Makkiyah adalah suatu surah yang turunnya di kota Mekah ya sahabatku semuanya. Ini surah ke-23 terdiri dari 118 ayat ya. Yuk kita buka Al-Qur'annya ya sahabatku semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبعا طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Shadaqallahul azim. Nah sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada ya, yuk kita mempelajari makna dari surah Al-Mu'minun ini ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
Wallazina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Wallazina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Wallazina hum li furujihim hafidun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul adun. Tetapi siapa yang mencari di balik itu jinah dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, serta orang yang memelihara sholatnya. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang mewarisi. Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama faqasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di surah Al-Mu'minun ini. Nah, siapa saja sih yang akan mewarisi surga Firdaus? Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi ya sahabatku semuanya. Karena surga itu bertahap-tahap ya. Surga itu bertahap-tahap ya sahabatku semuanya. Nah, siapa saja sih yang akan mewarisi surga Firdaus, atau suatu saat ketika kita di akhirat kita akan masuk surga ya, tapi tingkatannya masuk surga Firdaus, surga yang paling tinggi ya. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman. Nah, kita introspeksi diri kita sendiri ya, masing-masing ya, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang belum beriman ya. Yang kedua yaitu orang yang
khusyuk dalam sholatnya. Nah, berarti ya sahabatku semuanya, orang itu harus sholat ya. Jika tidak melaksanakan sholat, berarti itu bukan orang yang beriman ya, tentunya masih kafir ya, tidak melakukan kewajiban yaitu sholat ya. Dan sholatnya juga bukan asal sholat ya sahabatku semuanya, tetapi sholatnya dengan ilmunya. Tentunya harus khusyuk, harus intinya harus mengingat Allah ya, terus ketika kita lagi melaksanakan ibadah sholat ya. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna ya. Nah, apa saja sih perbuatan yang tidak berguna tersebut ya? Intinya sesuatu hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah ya. Ada ghibah, ada namimah, ada sumpah palsu, atau perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sahabatku semuanya, yaitu orang yang menunaikan zakat ya. Jadi berarti kita harus mau berusaha supaya kita mendapatkan hasil ya sahabatku semua, dan kita bisa berderma atau mengeluarkan zakat ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, dan orang yang memelihara kemaluannya ya. Nah, kemaluannya apa saja sih? Ya, kemaluan kita otomatis dari akhlak kita ya sahabatku semuanya, kita jaga ya dari intinya dari sesuatu yang tercela ya tentunya ya sahabatku semuanya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, tetapi siapa yang mencari balik itu ya, yaitu jinah dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas ya. Selanjutnya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Tentunya kita akan diberi amanat ya. Amanatnya apa saja sih? Amanat itu berupa anggota badan kita ya. Amanat itu suatu hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk apa saja ya, mau jabatan, mau kita ada di dunia ini, mungkin kita akan dikasih amanat ya, kepercayaan intinya. Dan menepati janji ya, kita berjanji, kita harus mau menepati janji tersebut ya. Nah itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya serta orang yang memelihara sholatnya. Jadi sholatnya juga dipelihara juga ya. Jadi melaksanakan sholat tentunya dan tepat waktu ya. Tidak belang betong ya, intinya ada sholat atau tidak, tapi sholat itu benar-benar dijaga ya. Itu ya sahabatku semuanya. Mereka itulah orang yang mewarisi ya. Dia akan mewarisi, yaitu akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi surga Firdaus ini ya sahabatku semua, surga yang paling tinggi ya. Surga yang paling tinggi, karena surga itu ada tingkatan-tingkatannya ya sahabatku semuanya. Nah itu ya poin-poin orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Yang pertama tentunya orang-orang yang beriman. Yang kedua orang yang melaksanakan sholat, tapi sholatnya benar khusyuk ya dengan ilmunya. Yang ketiga yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna ya. Yang keempat yaitu orang yang mau menunaikan zakat ya. Yang kelima orang yang memelihara kemaluannya. Yang keenam kecuali kepada istrinya atau hamba saya ya. Yang keenam, yang ketujuh yaitu dia tidak berzinah dan sebagainya. Terus memelihara amanat ya dan janji sahabatku. Dan semuanya itu yaitu, dan juga orang yang memelihara sholat tentunya ya. Jadi jika kita masih belang betong atau masih kadang sholatnya bolong-bolong ya sahabatku semuanya, yuk perbaiki ya sholat kita, dan sholat kita harus khusyuk juga ya. Itu ya sahabatku semuanya, ciri-ciri orang yang akan mewarisi surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi ya. Itu ya poin-poinnya ya sahabatku semuanya. Nah, selanjutnya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh dari saripati tanah ya. Nah, kenapa manusia itu berbeda-beda akhlaknya, berbeda karakternya, berbeda-beda warna kulit itu, beda-beda tanahnya, katanya ya saripatinya beda-beda ya, semuanya itu kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saripati tanah ya sahabatku. Nah, sahabatku semuanya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim ya. Jadi
ketika saripati yang kita makan oleh ibu bapak kita ya kan jadi saripatinya yaitu mani, air mani. Jadi manusia itu diciptakan dari setetes air mani ya. Jadilah manusia berkembang biak kita di dunia ini ya. Itu ya sahabatku semuanya. Dan disimpan di rahim yang kukuh, yaitu dari di ibu kita gitu ya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat ya di rahim ibu. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami membungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lainnya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik ya. Nah, semuanya kita ciptaan Allah ya. Kita sebagai diciptakan oleh Allah jadi manusia ya tentunya ya. Jadi manusia sama itu, manusia itu dari saripati tanah ya, dan kemudian ketika kita mati juga akan dimasukkan ke tanah ya. Karena kita berasal dari tanah ya sahabatku semuanya, dan yang kita makan juga semuanya kan dari sumbernya dari tanah ya. Ada nasi yang kita makan kan padi itu sama dari tanah. Terus ada kacang-kacangan, ada sayur-mayur, ada buah-buahan ya. Itu semuanya dari tanah ya, dari olahan tanah ya. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian ya, semuanya yang kita konsumsi sehari-hari itu kan semuanya dari tanah ya. Jadi dari saripati tanah ya sahabatku semuanya. Dari saripati tanah tersebut kan kita makan ya, jadi air mani ya. Dan air mani itu sebagai suami istri ya, melakukan hubungan suami istri tentunya akan mengeluarkan air mani dari saripati tersebut, dari makanan dari tanah tersebut. Jadilah manusia ya seperti kita. Dan bentuk-bentuknya juga Maha suci Allah ya berbeda-beda. Walaupun itu adik kakak, walaupun itu kembar sekalipun ya sahabat semuanya, tapi Allah Maha besar ya, akan ada perbedaannya gitu ya. Dan yang kita makan juga kan ada yang unsur hewani juga ya, ada kita makan daging ayam, daging sapi ya, bakso kan semua dari hewan ya, hewani. Dan dari tumbuh-tumbuhan juga yang kita makan ya, dan dari unsur laut juga, yaitu makan ikan ya, udang dan sebagainya, itu unsur dari laut. Itu semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita konsumsi untuk makhluk di bumi ya. Maha besar Allah ya sahabatku semuanya, yang sudah memberikan rezeki kepada kita masing-masing ya. Ada jatah rezeki kita masing-masing, jangan takut ya sahabatku semuanya. Makanya kita sebagai manusia di dianjurkan untuk makan yang halal dan thayyib, halal dan baik ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Jadi semuanya yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian ya. Dan kematian tersebut kita tidak ujug-ujug meninggal dunia, tapi diperhitungkan amal-amal kita selama hidup di dunia ini ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, kemudian sungguh kami akan dibangkitkan ya. Kamu akan dibangkitkan kata Allah ya. Dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Jadi paling lama itu dikubur ya. Nanti ketika kiamat barulah dibangunkan lagi ya. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami ya. Itu ya sahabatku semuanya. Jadi di atas langit masih ada langit lagi, karena 7 lapis langit, 7 lapis ya, 7 lapis langit di atas kamu ya. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Mu'minun ya, ayat 17-nya, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Nah, itu ya sahabatku semuanya tentang siapa saja yang akan mewarisi atau memasuki surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita layak menjadi penghuni surganya Allah, yaitu surga Firdaus, atau kita belum layak ya, karena kita bukan iman kita lemah, atau sholat kita masih lalai, atau kita meninggalkan sholat, atau kita tidak mengeluarkan zakat, atau kita masih tidak menepati janji, tidak menjaga amanah ya. Dan mungkin itu semua akan jauh dari surga Firdaus ya. Nah, tapi kita sebagai makhluk Allah,
Jangan putus asa, jangan putus harapan ya, karena Allah Maha penerima tobat dan Allah akan menerima tobat hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya. Nah, sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya saya pribadi bisa melaksanakannya umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya, sahabatku semuanya. Terima kasih ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.